Selamat pagi anak-anak semua, salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi ini berjumpa lagi dengan saya, dengan Pak Yanto dalam pelajaran matematika. Dan saat ini kita akan bahas bagaimana kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini kita langsung saja menggunakan contoh. Seandainya kita memiliki persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Ini kita tahu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 6. Untuk dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, A-nya harus 1. Di sini A-nya sudah 1, sehingga kita bisa melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Kita tulis kembali, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Di sini ruas kiri nilai C-nya sama dengan plus 6. Nah, nilai plus 6 ini dapat kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi nilainya minus 6. Nah, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat ditambah 5x sama dengan minus 6. Nah, untuk mengubah bentuk ruas sebelah kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka harus ditambahkan dengan nilai B per 2 kuadrat atau setengah B kuadrat. Nah, di sini kita tahu dari persamaan kuadrat ini B-nya sama dengan 5, maka ruas kiri kita tambahkan dengan B per 2 atau 5 per 2 kuadrat. Karena ruas kiri ditambah dengan 5 per 2 kuadrat, supaya nilai dari persamaan ini tetap sama, maka yang ruas kanan juga harus ditambahkan dengan 5 per 2 kuadrat. Nah, oleh karena itu, kita dapat menentukan luas sebelah kiri menjadi x ditambah 5 per 2 dikuadratkan. Sementara ruas kanan menjadi min 6 ditambah 25 per 4. 25 per 4 itu adalah nilai dari 5 per 2 kuadrat. Langkah selanjutnya, yang ruas sebelah kiri tetap, yaitu x ditambah 5 per 2 dikuadratkan. Sementara yang ruas kanan dapat kita selesaikan menjadi minus 6, dapat kita ubah bentuk menjadi minus 24 per 4, supaya dapat dikerjakan dengan 25 per 4. Nah, sehingga ruas kanannya menjadi minus 24 per 4 ditambah 25 per 4 sama dengan 1 per 4. Nah, kita dapat tuliskan lagi menjadi x ditambah 5 per 2 dikuadratkan, itu sama dengan 1/4. Sehingga kalau ruas kiri kita hilangkan tanda kuadratnya, menjadi x ditambah 5 per 2 sama dengan yang kanan tentunya juga ditarik akarnya menjadi plus minus akar 1 per 4. Nah, sekarang kita cari nilai akar 1 per 4. Nilai akar 1 per 4 itu adalah 1 per 2 atau setengah. Sehingga nilai dari x ditambah 5 per 2 sama dengan plus minus 1 per 2. Nah, anak-anakku semua, dengan demikian kita dapat mencari nilai akar-akar dari persamaan tersebut, yaitu pertama, kita ambil yang plus dulu, yaitu plus 1 per 2 atau plus setengah. Sehingga persamaan ini menjadi x ditambah 5 per 2 sama dengan setengah. Yang di ruas kiri tinggal kita buat x saja, sehingga yang konstanta kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga menjadi x sama dengan setengah tetap. Kemudian plus 5 per 2 kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi minus 5 per 2. Sehingga kita beroleh x sama dengan minus 4 per 2 atau sama dengan minus 2. Langkah berikutnya kita mengambil nilai x ditambah 5 per 2 sama dengan minus setengah. Jadi kita mengambil nilai negatifnya.
Ini dapat kita lanjutkan langkah-langkah ini menjadi X sama dengan minus setengah, yang di ruas kanan tetap, kemudian yang di ruas kiri kita pindahkan ke kanan menjadi minus 5/2. Sehingga kita peroleh X sama dengan minus 6/2 sama dengan minus 3. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah minus 2 dan juga min 3. Selanjutnya, jika kita memiliki persamaan kuadrat berbentuk 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya minus 5. Kita belum bisa menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan ataupun melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kita harus mengubah supaya nilai A-nya sama dengan 1. Bagaimana caranya? Karena di sini A-nya sama dengan 2, supaya menjadi 1, kita bagi 2. Oleh karena itu, persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5 sama dengan 0, ini kita bagi 2. Sehingga hasilnya menjadi x kuadrat ditambah 3/2x dikurangi 5/2 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya sudah sama dengan 1, B-nya sama dengan 3/2, dan C-nya sama dengan minus 5/2. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Nah, di sini kita dapat tuliskan x kuadrat ditambah 3/2x yang semula di sebelah kiri C-nya adalah minus 5/2, kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi plus 5/2. Kemudian di bagian kiri kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan ditambahkan B/2, sehingga hasilnya menjadi 3/2 dibagi 2 dikuadratkan, karena B-nya adalah 3/2. Karena ruas kiri ditambahkan dengan 3/2 dibagi 2 dikuadratkan, tentunya yang sebelah kanan juga demikian, supaya nilai dari persamaan ini tidak berubah. Nah, oleh karena itu, kita ingat bahwa kalau kita memiliki 3/2 dibagi 2, itu nilainya sama saja dengan 3/2 dikali setengah, sehingga hasilnya adalah 3/4. Dengan persamaan ini dapat kita ubah bentuk menjadi x kuadrat ditambah 3/2x ditambah 3/4 kuadrat sama dengan 5/2 ditambah 3/4 kuadrat. Nah, kita lanjutkan. Sehingga yang ruas kiri dapat kita ubah menjadi x ditambah 3/4 dikuadratkan, sementara yang ruas kanan menjadi 5/2 ditambah 3/4 dikuadratkan tadi, hasilnya adalah 9/16. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami anak-anak. Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan. Yang ruas sebelah kiri menjadi x ditambah 3/4 kuadrat tetap, sedangkan yang ruas kanan kita ubah menjadi 40/16 supaya penyebutnya sama, ditambah 9/16, sehingga kita peroleh 49 dibagi 16. Nah, jika yang ruas sebelah kiri kita hilangkan tanda akarnya, maka menjadi x ditambah 3/4, sementara ruas kanan menjadi plus minus akar dari 49/16, atau sama dengan plus minus 7/4. Dengan demikian, dapat kita tuliskan x ditambah 3/4 sama dengan plus minus 7/4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, nilai akarnya kita ambil, yang pertama kita ambil yang positif, sehingga menjadi x ditambah 3/4 sama dengan 7/4. Dapat kita lanjutkan menjadi x sama dengan yang ruas kiri plus 3/4, kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi minus 3/4.
Sehingga dapat kita tulis menjadi X sama dengan 7/4 dikurangi 3/4. Menjadi X sama dengan 4/4 atau X sama dengan 1. Kemudian yang berikutnya, kita juga bisa mengambil yang ruas kanan, kita ambil yang negatif. Sehingga menjadi X ditambah 3/4 sama dengan minus 7/4. Nah, dapat kita lanjutkan. X sama dengan minus 7/4 yang ruas kanan tetap, sedangkan ruas kiri kita pindahkan ke kanan menjadi yang sebelumnya plus menjadi minus, yaitu menjadi minus 3/4. Sehingga X sama dengan minus 7/4 dikurangi 3/4. Sehingga nilai X-nya sama dengan minus 10/4 atau sama dengan minus 5/2. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5 sama dengan 0 adalah 1 dan minus 5/2. Yang berikutnya, jika kita memiliki persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, di sini lagi-lagi nilai A-nya tidak sama dengan 1. Sehingga harus kita ubah menjadi 1. Dengan demikian harus kita bagi persamaan ini 3X kuadrat minus 3X minus 6 sama dengan 0 ini kita bagi dengan 3. Sehingga kita dapatkan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya sudah sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 1, dan C-nya sama dengan minus 2. Nah, sekarang tinggal kita ubah menjadi kuadrat sempurna yang sebelah kiri. Sehingga menjadi X kuadrat dikurangi X, yang C-nya sama dengan minus 2, kita letakkan di sebelah kanan menjadi plus 2, sehingga yang ruas kiri kita tambahkan dengan B/2 kuadrat. Di sini nilai B-nya adalah minus 1, sehingga menjadi minus 1/2 kuadrat. Karena yang ruas kiri ditambah dengan minus 1/2 kuadrat, maka yang ruas kanan tentunya juga harus ditambah dengan minus 1/2 kuadrat. Nah, dengan demikian, ruas kiri dapat kita tuliskan menjadi X dikurangi 1/2 dikuadratkan sama dengan 2 ditambah 1/4. 1/4 itu adalah dari minus 1/2 dikuadratkan. Sehingga dapat kita peroleh 8/4 ditambah 1/4 atau sama dengan 9/4. Nah, langkah berikutnya, jika ruas kiri kita hilangkan tanda akarnya, maka ruas kanan menjadi plus minus akar 9/4 atau sama dengan plus minus 3/2. Oleh karena itu, nilai akar-akarnya dapat kita tentukan. Kita ambil yang pertama dulu adalah kita ambil yang plus dulu, sehingga menjadi X dikurangi 1/2 sama dengan 3/2. Maka X-nya sama dengan 3/2, yang ruas kanan tetap, yang ruas kiri minus 1/2 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus 1/2 sama dengan 4/2. Sehingga nilai X-nya adalah sama dengan 2. Kemudian kita ambil yang ruas kanan negatif, sehingga menjadi X dikurangi setengah sama dengan minus 3/2. Sama seperti sebelumnya tadi, yaitu X tetap di ruas kiri, sementara yang di ruas kanan minus 3/2 tetap. Yang di ruas kiri sebelumnya minus 1/2 kita pindahkan ke kanan menjadi plus 1/2, sehingga nilainya menjadi minus 2/2 atau sama dengan minus 1. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 6 sama dengan 0 adalah 2 dan min 1. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan pada hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, sehingga kalian bisa menyelesaikan
akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan apabila kalian masih belum jelas, silahkan putar kembali video ini supaya kalian bisa menjadi lebih jelas. Dan apabila Bapak dalam menjelaskan pada hari ini ada kekurangan, ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Dan saya akhiri, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.